bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Di desa tersebut bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Silakanta. Karena dikenal pemurah dan suka menolong, Pasutri yang belum dikaruniai anak itu begitu dihormati oleh masyarakat sekitar. Suatu hari, Nyai Silakanta mengutarakan keinginannya untuk segera menimang buah hati. Demi mewujudkan keinginan istrinya, Ki Hajar pun bertapa ke lereng Gunung Telomoyo hingga berbulan-bulan. Nyai Silakanta pun mengkhawatirkan keadaan suaminya yang bertapa sampai tak kunjung pulang. Secara ajaib, Nyai Silakanta pun mengandung di rumah sendirian. Namun saat melahirkan betapa terkejutnya dia karena yang lahir dari perutnya adalah seekor naga. Anak itu diberi nama Baru Kelinding yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata Kelinding berarti lonceng. Meski berwujud naga, Baru Kelinding dapat berbicara seperti manusia. Merasa malu telah melahirkan seekor naga, Nyai Silakanta merawat Baru Kelinding dengan sembunyi-sembunyi. Dia pun berencana kelak akan membawa Baru Kelinding ke Bukit Tugur agar jauh dari warga. Beranjak dewasa, Baru Kelinding pun menanyakan perihal ayahnya. Nyai Silakanta pun mengutus Baru Kelinding untuk menyusul ayahnya yang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Baru Kelinding juga dititipi membawa pusaka tombak Baru Kelinding milik ayahnya. Sesampainya di lereng Gunung Telomoyo, Baru Kelinding langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya yang sedang duduk bersemedi. Awalnya Ki Hajar tak percaya jika naga tersebut adalah anaknya. Baru Kelinding kemudian menunjukkan pusaka milik Hajar. Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Kelinding itu adalah milikku. Tetapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini, ujar Ki Hajar dengan kesaktiannya. Baru Kelinding dapat melingkari Telomoyo. Ki Hajar akhirnya mengakui naga itu anaknya. Setelah itu ia memerintahkan Baru Kelinding bertapa di Bukit Tugur agar tubuhnya berubah menjadi manusia. Sementara itu, ada sebuah desa bernama Patok yang sangat makmur. Namun penduduk desa itu sangat angkuh. Suatu ketika, penduduk desa Patok bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Mereka pun berburu binatang di Bukit Tugur. Singkat cerita, mereka beramai-ramai menangkap Baru Kelinding, memotong-motong dagingnya untuk dijadikan hidangan pesta. Ketika para warga sedang asik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki penuh luka berbau amis. Anak itu adalah penjelmaan Baru Kelinding. Dia meminta makanan, namun warga desa itu justru memaki dan mengusirnya. Anak itu pun meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung mengajak Baru Kelinding ke rumahnya dan memberinya makan. Dalam perbincangan, Baru Kelinding menyarankan agar warga diberi pelajaran. Dia meminta Nyi Latung jika mendengar gemuruh untuk segera menyiapkan alat menumbuk padi dari kayu atau lesung. Baru Kelinding kembali ke pesta desa itu dengan membawa sebatang lidi. Di tengah keramaian, ia menancapkan lidi ke tanah. Dia meminta warga mencabut lidi yang ditancapkan. Tak seorang pun yang mampu mencabutnya. Dengan kesaktiannya, Baru Kelinding bisa mencabut lidi itu dengan mudah. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggetarkan seluruh desa. Air pun menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama semburan air semakin besar sehingga terjadilah banjir bandang. Semua penduduk desa itu tenggelam. Desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Dia selamat dengan nenek itu. Baru Kelinding lalu kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening.